apa ya bahasanya ya, kondisi di mana satu komunitas itu, atau wilayah rentan, menghadapi dari si suatu bencana ini gitu kan. Nah, kalau kerentanannya itu si si orang-orang itu tuh, dia berada di Nah, dalam posisi yang rentan gitu. Ketika dia berada di oke, bawah itu, maka dia dia di dalam posisi kerentanan tinggi. Nah, baik. ketika bicara kapasitas, kapasitas itu kan kemampuan komunitas. Nah, si kapasitas itu di mana? Kalau saya bacanya, kapasitas itu ada di yang orang yang paling kanan, yang sedang berlari mungkin ya, yang sedang berlari. Artinya dia bisa saja sebagai satu tokoh yang, dia ngasih tahu, jangan di situ, itu wilayah bahaya, itu wilayah rentan. Kenapa? Karena itu tuh di atas ada batu, ada, kondisi tanah yang landai, kalau kemudian hujan ataupun memang si tanahnya itu tidak sanggup menopang si batu ini, maka akan terjadi bencana. Bencananya apa ya? Tadi itu gelinding, nantinya ujungnya terakhir ke korban. Mungkin itu Kak Baik. kalau analisa saya ya, koreksi kalau Mantap, saya salah. mantap. Makasih. Oke. Terima kasih, Kak Yudhistira. Izin, Tadi izin Pak, ada Kak izin, Novi. izin, izin mau komen dikit, boleh? Boleh, boleh, Pak Darius, silakan. Oh Oke, iya, ini kita teringat, dalam rangka saling memperkaya ya. Jadi apa bentar, diskusinya kita teringat, hidupkan. Silakan. teringat tadi jawaban Eh, kawan kami tadi. Di sini kayaknya risk, disaster, hajat, capacity, sama vulnerability ini konstan Pak. Lupa Baik, kita menaruhkan trigger. oke. Ketika ada trigger baru dia ini dinamis Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Darius, menambahkan triggeringnya ya. Oke. Silakan saya mau undang dulu tadi Kak Novi. Sudah raise hand. Ya, Silakan Kak Novi. makasih Karangga. Terima kasih Karangga. Sorry baru bisa join tadi habis Zoom juga. Lanjut. Nah, Baik, untuk menyikapi gambar ini, kalau saya dalam implementasi, saya jujur dalam kapasitas asesmen sebagai manajer anjing SAR. Kalau saya pribadi Karangga. Nah, kalau saya dalam mengimplementasikan kalau res itu gedung yang runtuh, itu sangat kerentanan. Gitu. Jadi kita tidak boleh sembarang masuk atau sudah harus perhatikan dengan serius. Nah kalau ancaman tuh sebutnya hazard itu kita pastikan kita asesmen kasih red flag, artinya bendera merah yang tidak boleh kita masukin. Artinya daerah yang rawan dan tidak boleh siapapun bisa masuk. Itu baru ketika daerahnya bisa memasuki anjing pelacak, baru bisa untuk di asesmen langsung untuk mengamankan asesmen anjing sendiri langsung mencari korban dari reruntuhan. Demikian karena enggak dari saya pribadi. baik. Terima kasih Kak Novi. Ya, kakak-kakak yang lain ada lagi yang ingin berkontribusi pada diskusi dari gambar ini? Mungkin Pak Darius bisa saya komentari juga. Kalau triggeringnya, nah, terutama triggering diskusi ya, itu gambar ini. Jadi dengan gambar ini kita mendiskusikan 5 terminologi, mungkin yang nantinya akan terus-terusan kita bahas ya, atau menjadikan pegangan kita. Nah, kakak-kakak, eh, ini apa namanya, bukan kesimpulan, tapi mungkin seperti dalam artian apa namanya, yang saya pahami dan ingin saya elaborasi dengan kakak-kakak semuanya terkait dengan gambar ini gitu kan, bahwa pertama terkait risiko ya, karena dia memang apa kata-katanya dulu nih. Kak Dewi, ada yang mau disampaikan atau kita sengaja kena mute? Oke, baik. Pertama, ini juga dari sisi apa namanya, bahasa yang berkali-kali banyak yang mengingatkan ke saya. Karangga ingat ya, risiko itu tulisannya risiko gitu kan, karena dia dari kata risk katanya. Jadi kalau kakak-kakak mitigator masih ada yang menuliskan resiko gitu, nah ini mungkin nanti akan sering-sering kita apa namanya saling mengingatkan lah gitu.
karena terminologi ini juga kan menunjukkan tingkat pemahaman kita, gitu. Nah, kalau resiko dia memang belum terjadi, kakak-kakak. Gitu. Sebaliknya, ketika bencana dia sudah terjadi. Itulah yang membedakan sebelum ada undang-undang ini, penanggulangan bencana atau manajemen bencana di Indonesia itu seringkali disebut lebih responsif, kalau bukan reaktif ya. Jadi ada bencana baru respon. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi secara nasional, manajemen nasional, tindakan-tindakan sebelum bencana itu terjadi atau pengurangan risiko bencana, gitu kan, PRB ini, itu tidak terdokumentasikan, tidak terlegalkan dengan baik. Bisa dibilang seperti itu. Nah, baru setelah ada undang-undang PB, penanggulangan bencana gitu, dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Kita tahu ada 3 tahap penanggulangan bencana. Kakak-kakak sudah paham semuanya, pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu yang diambil. Jadi, kalau penanganannya PRB, pengurangan risiko bencana, sebelum dia kejadian. Nah, kalau sudah bencana terjadi, nah itu sudah terjadi. Tadi sepakat sekali dengan Kak Yudis, pertemuan antara hazard dengan vulnerability ya. Terjadilah bencana itu. Nah, yang menarik, betul sekali tadi Pak Darius. Nah, ini mungkin nanti akan jadi bahasan diskursus, memilah lagi antara ancaman dengan bahaya, agar tidak terjebak di kata-kata seperti tadi bencana alam seperti itu ya. Nah, kalau di gambar ini memang trigger aja gitu untuk kita lebih memahami. Mungkin ada referensi terupdate dan sebagainya, itu bisa diungkapkan. Batu itu, batu terus tebing gitu, itu ya bisa kita sebut sebagai ancamannya. Dan dia belum menjadi bencana ketika tidak ketemu dengan vulnerability tadi, kerentanan itu. Nah, ini yang di gambar kanan di bawah. Sementara kalau tidak ada kerentanan, saya bisa bilang sepakat dengan tadi siapa yang pertama itu, Kak Abdul Aziz ya. Itu fenomena alam yang memang bumi ini sudah sudah terjadi sejak jutaan tahun yang lalu, seperti itu. Nah, salah satu penggambaran yang mungkin bisa kakak-kakak ingat, ketika ada longsoran di anak Gunung Krakatau di Selat Sunda tuh, longsoran gitu kan. Nah, longsorannya itu di sekitar Gunung Anak Krakatau kan tidak ada siapa-siapa, tidak ada kerentanan di situ. Tidak ada orang, tidak ada bangunan, seperti itu. Dan lingkungannya pun memang lingkungan alam di sana. Namun longsoran itu kemudian jatuh ke laut, ke Selat Sunda, menimbulkan gelombang, di mana gelombangnya nyampe ke pantai Anyer ya. Kalau kakak-kakak lihat, ingat waktu itu, saya lupa tahun 2021 atau 2022 gitu. Yang di mana di pantai Anyer itu lagi banyak kegiatan kan. Ada yang lagi main band, ada yang lagi mungkin wisata di sana, dan menimbulkan korban. Itulah yang terjadi ketika ancaman atau hazard atau bahayanya tadi itu ketemu dengan kerentanan. Nah, kapasitas di gambar ini betul sekali yang Kak Yudis tadi sampaikan. Yang mau saya angkat adalah dalam hal kapasitas mungkin non struktur ya, non infrastruktur gitu. Manusianya di sini. Ada manusia yang berdiri di bawah tebing itu, tidak tahu ada ancaman di atasnya atau bahaya di atasnya. Ada hazard di atasnya. Itu salah satu kerentanannya. Namun juga kerentanannya lebih. Ada kapasitas orang yang di kanannya yang ingin ngasih tahu seperti itu. Nah, mungkin juga bisa kita gali, oh ini kerentanannya di tempat itu berarti tidak ada kelihatannya tidak ada rambu-rambu seperti itu, sehingga orang di situ tidak tahu bahwa ada bahaya. Nah, ini nanti yang bisa kita elaborasi lebih mendalam.
Kita akan lanjut, tapi kalau misalnya kakak masih mau diskusi, nanti kita bisa balik lagi di sini, nggak apa-apa ya? Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, salah satu yang sekarang lagi kenceng gitu peringatannya terkait megatrust. Ini sengaja saya ambil dulu agar tadi bahasa Pak Darius triggeringnya kena gitu. Karena megatrust ini sebagian besar daerah di Indonesia kan itu tidak apa namanya tidak bisa lepas dari megatrust ini gitu. Oke, nah simulasinya seperti apa? Saya coba ajak kakak-kakak untuk melihat simulasinya bagaimana megatrust itu terjadi gitu ya. Ini saya coba, oke, mesti di itu biar lebih kedengaran suaranya. Ini saya ambil dari salah satu di YouTube ya, di YouTube. Sudah terlihat kakak-kakak? Boleh kasih jempolnya kalau sudah terlihat? Ya, terlihat. Oke. Peringatan dini gempa bumi. Tetap tenang dan segera evakuasi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada gambar peta saja. Baik, saya akan stop dulu di sini, kakak-kakak. Ya, tadi kalau pertanyaannya apa namanya, yang gambar megatrust pertama itu seperti apa? Apakah ada videonya gitu? Nah ini mungkin salah satu
simulasi paling menarik kalau buat saya, bagaimana tadi satu titik gitu, kita lihat coba titiknya. Nah ini ketika disimulasikan titiknya di selatan Pulau Jawa gitu kan, karena pertemuan lempengnya di situ. Mungkin itu yang terjadi pada saat 2005, 2004 Desember itu terjadi di Sumatera, di utara Pulau Sumatera itu. Dan kita lihat tadi bagaimana pergerakan energinya gitu, perlahan gitu ya, dan akan sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang terdekat di situ. Ini gambaran saja, kakak-kakak, bagaimana ketika megatrust yang selama ini kita pahami, ternyata gambarannya bisa kita lihat seperti itu. Baik, saya ada yang penasaran, raise hand, silakan. Ya, ini juga gambaran bahwa walaupun epicentrumnya di selatan, di laut gitu, bahkan mungkin karena di laut, gelombang bencananya akan bertubi-tubi gitu. Baik, kita kembali ke slide ya. Oke. Nah, ini saya yakin kakak-kakak sudah tidak asing dengan rumus ini gitu. Walaupun ada indeksnya, ada IRB-nya. Nanti saya share IRB terakhir, mungkin kakak-kakak juga sudah punya yang tahun 2024. Terutama untuk kakak-kakak mungkin yang masih bertanya-tanya gitu. Gimana sih rumus pengurangan risiko bencana? Kenapa sih ada istilah pengurangan risiko bencana gitu kan? Ada ancaman ketemu kerentanan dibagi kapasitas. Ini rumusnya seperti. Namun rumus itu kan bukan sekedar rumus. Rumus itu mungkin bisa kita pakai sebagai panduan. Panduan untuk memetakan lingkungan di sekitar kita. Yang itu nanti akan kita lakukan secara bertahap, kakak-kakak. Kemarin di POP itu sudah salah satu exercise-nya bagaimana kita menilai ancaman atau bahaya atau hazard di rumah kita gitu kan. Kemudian kerentanan yang memang saya coba gali pada saat itu dan kapasitasnya seperti apa. Ya. Jadi dari form yang kita isi kemarin, kemudian kakak-kakak sudah pahami, saya ingin mengajak itu menjadi nantinya desain mitigasi, kakak. Nah, bagaimana desain mitigasi ini mungkin bukan istilah yang asing sebenarnya ya, tapi lebih menurut saya lebih ngena gitu. Kalau bahasa hukumnya, panduannya dan sebagainya itu kan KRB gitu kan, kaji risiko bencana yang akan digunakan untuk RPB, rencana penanggulangan bencananya, nanti di dalamnya ada rencana kontingensi dan sebagainya. Nah, tapi yang saya ambil kan kata mitigasinya. Bagaimana kegiatan mitigasi itu? Kebetulan saya dilatih beberapa pelatihan, baik itu terkait dengan permaculture misalnya, kemudian terkait dengan SPAB, Destana, dan sebagainya. Saya ingin mengenalkan bagaimana kita mitigator ini punya desain mitigasi. Jadi, lebih powerful gitu ya, bagi mitigator
bikin desain mitigasi gitu. Ini perdebatan, tapi izinkan saya untuk kita mulai dari sini. Di mana tadi kita memetakan dulu hazardnya, ancaman atau bahayanya di lingkungan rumah kita. Di sini saya ambil dari data kakak-kakak, gempa itu ada 76%. Mungkin sebagian besar memang lokasi kita tidak bisa lepas dari gempa. Nah, artinya desain mitigasi salah satu yang paling bisa kita kasih solusinya adalah bahaya atau hazard gempa. Kemudian, oke, Belum itu kita diminta dulu. Ini yang minta kan provinsi malah. Yang minta itu Pak. Yang minta kan Pak. saya Ayo, izin ayo. oke ya. Itu. Ini Yang minta muncul kan tadi. Ini Pak siapa ini? Kita bawa ada Pak pot Imam bilang mungkin? sendiri, Pak. Pak Imam ya? Ambil Ada yang mau disampaikan? Timbo. Karate sama Timbo. Ya, Oke. Janji boleh dibantu ya. Ya. Baik, nah saya lanjutkan. Yang kedua, yang masuk ke dalam desain mitigasi adalah kerentanannya. Nah, saya akan mulai dari mungkin kerentanan dalam hal demografi dulu, gitu, agar kita bisa lebih mudah memetakan kerentanan ini. Pertama dari sisi usia ya, ada anak-anak, ada lanjut usia gitu kan. Kemudian dari sisi disabilitasnya, kebetulan saya sendiri punya putri yang Down syndrome, jadi disabilitasnya jelas. Dan dari sisi gendernya atau di sini kerentanan ibu hamil. Mungkin ada yang lain dan sebagainya, itu nanti. Karena kakak-kakak salah satu yang sering terlewat dari kerentanan ini, itu densitas atau kerapatan populasi di satu tempat gitu kan. Kemarin kami diskusi juga dengan teman-teman di beberapa daerah, terutama yang urban, itu bagaimana di perkotaan gitu ya, di pelosok di tempat-tempat yang dia penduduknya tinggi, jalannya kecil gitu, rumahnya rapat, itu resikonya sangat tinggi seperti itu. Jadi saya ingin ajak kakak-kakak untuk mengkaji itu juga. Ya, terima kasih. Di sini anak-anak menjadi salah satu yang paling banyak masuk ke dalam kerentanan secara demografi, kemudian lanjut usia dan disabilitas. Nah, dari pola ini pula lah, nanti saya ajak kakak-kakak setelah kita memitigasi latihan dari rumah, saya ajak kakak-kakak ya untuk memitigasi di lokasi anak-anak banyak gitu, banyak meluangkan waktu atau mitigasi di sekolah gitu kakak. Jadi setelah di rumah nanti kita coba bangun mitigasi di sekolah. Sekolah di mana? Coba sekolah terdekat dulu gitu. Saya yakin di sekitar kakak-kakak ada sekolah, ada satuan pendidikan, terutama ada satuan pendidikan formal, mulai dari yang paling dasar saja dulu, kan? PAUD misalnya, TK, taman kanak-kanak atau taman Al-Quran atau sekolah agama, tapi yang usianya dini, PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena sekarang PAUD pun sudah masuk ke wajib ke dalam wajib belajar, sudah mau dinaikkan gitu, dan PAUD juga sudah masuk ke Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Nah, coba nanti kita gali dengan form lagi biar lebih mudah respon dari kakak-kakak. Ada nggak PAUD
di sekitar kakak-kakak atau yang paling terdekat. Dan ketika kita datang ke PAUD nih misalnya, menawarkan, boleh nggak kami sebagai mitigator mau memitigasi PAUD Bapak Ibu di sini, nah saya yakin akan diterima. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti perlu apa namanya tanda gitu kan bahwa benar mitigator dan sebagainya, itu bisa kita diskusikan. Nah ini membangun mitigasi di rumah dan masuk ke dalam mitigasi di sekolah, itu yang kita bangun di sesi B ini, Kak. Kemudian tentunya kapasitas. Nah, di sini sangat menarik. Belum semua punya inaris personal, gitu kan. Karena bisa dibilang itu salah satu peralatan perlengkapan mitigator yang harus ada. Kemudian tas siaga bencana sudah punya semuanya, ini menarik sekali. Dan bisa jadi apa namanya contoh. Nah, contoh untuk rumah yang lain. Kemudian jalur evakuasi, wah ini keren banget nih kakak nih, di domisilinya 47% ya sudah punya jalur evakuasi. Dan saya nggak tahu, mungkin Pak Darius nanti bisa cerita, ada nggak warga atau bahkan mungkin staf di BPBD Pak Darius yang di rumahnya punya jalur evakuasi. Kalau belum ada, ini nanti kita bisa minta masukannya dari kakak-kakak mitigator di kelas mitigasi ini ya. Kemudian poster, ini salah satu yang mungkin bisa jadi contoh. Kalau di rumah ada poster, ada yang entah itu dia posternya print atau digital gitu, itu sangat bagus sekali. Kemudian ada yang menambahkan perlengkapan rescue sederhana, kemudian pelatihan evakuasi mandiri, ini keren banget. Kalau di tingkat keluarga sendiri sudah ada evakuasi mandiri ya, dan kotak obat. Setuju sekali dengan kotak obat ini. Baik, saya akan minta masukan nih dari kakak-kakak yang sudah mengisi form ini. Kalau dari desain mitigasinya, gitu, tadi saya mengajak kakak-kakak untuk apa namanya mulai dari rumah, kemudian mengajak rumah yang lain kan gitu. Rumah sendiri sudah mulai terbangun, desain mitigasinya, kita ajak rumah yang lain. Kira-kira katakanlah di RT sendiri, atau bahkan mungkin RT-nya gitu, kita ajak untuk jadi percontohan rumah yang dimitigasi, apakah itu sesuatu yang menarik. Nah, yang kedua, tentunya tadi terkait PAUD-nya ya. Nah, sehingga desain mitigasi kita ini bisa menjadi contoh nantinya. Oke, saya boleh tadi masukan dari Pak Darius ya. Silakan Pak Darius, apakah bisa bersuara di sini? Apakah ada stafnya atau warganya? Saya coba stop dulu share-nya. Atau kakak-kakak yang lain? Baik, saya coba langsung saja ya, Pak Sinaga. Pak Sinaga, boleh sharing? Kira-kira kalau di rumahnya bisa mengajak siapa lagi untuk bisa kita desain mitigasi di rumahnya? Apakah ada? Baik, terima kasih Kak. Mungkin tadi kalau melihat dari penjelasan di awal, dari awal kita bilang, ya merujuk kepada tanda-tanda atau jalur-jalur evakuasi, mungkin bisa kita katakan untuk secara umum lah, pribadi dan secara umum, bisa katakan belum ada rumah-rumah yang membuat jalur-jalur evakuasi. Hanya saja setiap
pribadi pasti tahu lingkungan sekitarnya mana jalur-jalur yang bisa dicapai untuk mengamankan atau berevakuasi diri. Nah, itu kita mulai dari setidaknya dari keluarga inti, tetangga, ya, dengan membangun kesadaran eh, jika terjadi ancaman bahaya atau mungkin mengerucut kepada bencana. Itu yang bisa kita mulai. Memang kita akui untuk berbicara hal kebencanaan ini di lingkungan masyarakat kita memang nyaris bisa dikatakan belum disadari kalau belum merasakan. Sadar kalau sudah merasakan, Kak. Itu kebanyakan. Tapi kita sudah mulai di lingkungan keluarga inti, anak-anak, orang tua, mana jalur yang bisa lebih cepat diakses untuk mengevakuasi diri. Gitu, Kak. Baik, Pak Sinaga, keberatan nggak kalau di rumahnya kita ada jalur evakuasi misalnya gitu, Pak? Ya, kalau kalau pribadi saya ya enggak. Artinya kita sudah memahamin dibutuhkan akan hal itu. Mungkin kalau bagi masyarakat umum mungkin dianggap aneh ya, dianggap aneh. Tapi kalau belajar kita coba contohkan kejadian kebakaran Arizona dengan kebakaran gitu besar korbannya hanya nyaris gak ada, harus punya. Gitu. Baik, oke. Terima kasih Pak Sinaga. Boleh kita geser ke Pak Darius, apakah sudah bisa bersuara ini? Baik, sepertinya belum. Saya akan geser ke Pak Sony. Siap. Ya, baik Pak Sony. Kira-kira gimana nih Pak Sony? Kalau selain apa namanya di rumahnya, ajak juga beberapa rumah yang lain untuk mitigasi rumahnya gitu Pak Sony. Dan rumah Pak Sony kira-kira kalau ditempeli jalur evakuasi gitu sebagai contoh, apakah keberatan? Silakan Pak. Oke, untuk di rumah jalur evakuasi tempelan ya, enggak masalah sih. Titik kumpul juga sudah dekat karena di alun-alun di depan rumah. Memang di sekitar saya nggak ada kayaknya nggak ada rumah ya. Eh, karena kantor kecamatan, alun-alun, paling yang di belakang mungkin ya rumah ada. Tapi banyaknya sih memang toko ya. Jadi sore nggak ada, malam nggak ada gitu, nggak ada orang. Pagi, siang ada. Diusahakan. Tapi yang mungkin yang paling mungkin gitu ya, yang paling mungkin ada di sini di pesantren dan siswanya banyak. Nah, di situ ada pesantrennya, ada Sanawiyah, Mualimin, ada Diniyah, ada Pak TK juga. Nah, TK bersatu di situ kan dan yang TK ini yang memang kalau saya lihat ya itu pagarnya tinggi, se- eh, pagarnya tinggi. Kalau lari juga agak susah ya, mungkin harus dimitigasi lah nanti. Itu Baik, eh, sekolah juga yang pesantren ada 4 lantai, jalannya tangganya agak sempit begitu. Eh, Ya harus dimitigasi sih ya. Itu nanti terima saya kasih. baru lihat sekilas oh begini ya. Mudah-mudahan bisa dicoba untuk dimitigasi di sekolah gitu ya. Dan mungkin nanti titik kumpulnya ya yang di sekolah memang agak susah karena memang ber berdempetan begitu ya, agak susah. Nanti di ini dicoba, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Baik, Harus bisa. terima kasih Pak. Ini kita membangun apa namanya mitigator menjadi contoh gitu kan, sehingga Siap, siap, rumah juga ditempelin jalur evakuasi gitu untuk jadi contohnya. siap. Saya geser dulu ke Kak Fitri. Oke, Kak Fitri, apakah sudah terdengar suaranya tadi masukannya suaranya hilang ya? Kak Fitri Dewi. Ya, Oh, udah. Boleh silakan Kak. terdengar nggak Ya, suara saya? sudah jelas Kak. Silakan, kira-kira kalau rumahnya dipasang jalur Eh, evakuasi gitu ditempel. oh,
Kalau untuk di rumah saya, memang untuk pembuatan desain rumah juga emang diupayakan supaya ada ruang-ruang aman. Ruang-ruang aman ini kalau misalnya terjadi misalnya rumah saya runtuh atau gimana, saya ada jalur-jalur untuk melarikan diri. Aduh, kalau di depan saya sengaja pasang kaca besar ya, pasang kaca besar di mana kalau rumah runtuh kacanya bisa dipecahin, yang penting orang rumah bisa selamat. Terus di belakang dapur saya juga punya jalur yang keluar melalui jalur belakang. Itu jalur tuh ada beberapa jalur emang sengaja dibuat seperti itu. Juga untuk menghindari kebakaran juga kalau di dapur kan harus ada udara secara luas ya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi di rumah saya bisa lari ke situ gitu. Sebenarnya udah ada ke situ. Terus kebetulan rumah saya juga uh, tingkat 2. Jadi yang di tingkat 2 itu uh, untuk apa uh, untuk posisinya saya sudah tekankan kepada anak-anak juga gitu. Kalau misalnya terasa getaran atau bagaimana, cepat menuju tempat aman. Jadi jangan diam di tempat gitu. Jadi semuanya sudah tahu. Terus dulu sudah sempat dipasang jalur evakuasi segala macam gitu. Tapi karena terlalu lama termakan usia, akhirnya hilang gitu. Wah, Tapi waktu kemarin karena kita juga ikut simulasi HKB, kebetulan kalau saya kan juga ngajar di PAUD ya. Jadi di daerah di PAUD itu saya juga ngajarkan anak-anak kalau misalnya ada goncangan atau seperti apa atau ada hal-hal yang membahayakan yang harus diperhatikan apa kepala. Jadi mereka sudah bisa memahami dan langsung menuju tempat aman. Dan kemarin itu sudah dikasih tahu titik-titik amannya. Titik aman adalah yang nggak ada benar-benar lapang terbuka yang bebas dari bangunan maupun pohon-pohonan. Alhamdulillah sudah dilakukan pas waktu kemarin kita melakukan simulasi HKB. Ya kalau misalnya di rumah dipasang jalur evakuasi memungkinkan kalau untuk saya. baik. Terima kasih Kak Fitri, bahkan sudah pernah dipasang gitu ya. Jadi nggak Ya. ada masalah kalau dipasang lagi dan Nggak nantinya apa-apa, bisa nggak menjadi salah masalah. satu contoh rumah mitigator gitu Kak Fitri ya. Siap. Baik, saya geser ke Pak Imamnya sudah keluar ya. Kak Novi, oke Kak Novi, apakah keberatan jika rumahnya nanti dipasang jalur evakuasi sehingga menjadi contoh gitu untuk yang lainnya juga? Silakan Kak Novi. Kak, belum bisa monitor nih. Di jalan, Kak. Oke, baik, Sorry. tidak apa-apa. Terima kasih. Saya mau minta ke Kak Abdul Aziz tadi ya. Apakah Kak Abdul Aziz bisa berbagi juga? Kalau rumahnya dipasang jalur evakuasi gitu, Kak Abdul Aziz. Silakan Kak Abdul Aziz. Ya, kalau rumah saya belum terpasang jalur evakuasi. Rencana sih emang mau gitu, karena kan di rumah saya ini depannya tuh ada laundry itu gabung sama rumah, terus ada aktivitas anak-anak kecil juga, karena yang kerja kan juga bawa anak kecil. Nah, di situ kan di aktivitas laundry itu ada ada kompor gas dari setrikaan ataupun pengering. Nah, itu kan salah satu hal yang perlu dimitigasi. Kalau yang terkait gempa terus bencana-bencana lain itu belum ada jalur evakuasi atau titik kumpul yang saya pasang di rumah. Baik. Jadi nggak keberatan nggak ya kalau misalnya nanti menjadi salah satu contoh lah gitu di lingkungannya? Oh, Iya. enggak keberatan. Baik, Siap. terima kasih Kak Abdul Aziz. Terima Baik, kasih. selanjutnya saya mau minta dari Kak Saiban. Muhammad Saiban, boleh responnya mungkin? Apakah sudah bisa? Kalau rumahnya atau tempat tinggalnya? Oke, masih belum bisa. Masih ada aktivitas ya. Baik, saya coba geser ke Kak Olin. Apakah Kak Olin bisa coba
untuk berbagi juga kalau di rumahnya dipasang jalur mitigasi nih, Kaolin. Baik, terima kasih Kak. Selamat sore. Sorry. Kebetulan kalau di rumah saya belum sama sekali pernah memasang jalur evakuasi ya Kak ya. Karena kalau dilihat dari struktur bangunan, karena kita kan orang Bali, jadi bangunannya itu dia ada rumah yang di sebelah timur, barat, sebelah selatan, utara gitu. Jadi di tengah-tengahnya memang ada halaman. Jadi kalau misalnya untuk memasang itu kebetulan saya belum pernah dan perlu juga minta pertimbangan Kakak kira-kira perlu di mana kira-kira dipasang gitu Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pertama, Kak. tidak keberatan, tapi bagaimana cara atau bagaimana jalur itu dipasangnya gitu, Kaolin ya. Ya Nanti kita di coba mana desain kira-kira. mitigasinya ya. Baik, Ya, terima kasih Kaolin. Ini memang ya, saya pernah 3 tahun di Bali. Saya iya memahami bentuk rumahnya gitu. Dengan urung makan, Oke. dengan urung makan kasihan. Saya coba ke Pak Imam, ini sudah bersuara. Pak Imam, apakah sudah bisa diskusi dengan kita nih Pak Imam atau masih rapat? Baik, sepertinya masih rapat. Saya akan minta ke Kak Saifuddin Hanani ya, dari Kota Magelang ya. Boleh Ya. Kak Saifuddin? Ya, Silakan, Kak. ya kalau pada dasarnya sih siap karena memang desain rumah memang kita juga desainnya untuk memudahkan melarikan diri karena di ruangan saya itu rumahnya nggak ada sekat-sekatnya. Dari ruang belakang dapur itu sampai ke halaman depan itu sama sekali nggak ada sekatnya. Jadi hanya menggunakan bahan-bahan lemari yang sebenarnya juga kalau ada kejadian kayak gempa itu sebenarnya malah rawan roboh. Tapi untuk tinggi lemari sama luas bangunannya itu kadang masih luasan bangunannya. Dan saya juga pernah mencoba untuk melakukan evakuasi bersama anak-anak, jadi memberi pemahaman kalau mereka dari belakang itu sampai depan itu butuh waktu berapa lama, karena memang bangunan saya itu kan belum lantai 2, cuman yang di atas sudah mulai menggunakan dak. Nah, ini yang sedikit agak menjadi rawan. Tapi pada prinsipnya memang ada niat untuk memasang jalur evakuasi, bahkan termasuk mungkin di lingkungan tempat tinggal saya, karena di kawasan tempat tinggal saya itu adalah kawasan padat yang hampir sama sekali tidak ada tanah lapang, semua adalah rumah. Nah, makanya jalur evakuasi ini juga menjadi sangat penting untuk di lingkungan kami. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Saifuddin ya. Saya akan geser ke Kak Yudhistira. Oke, Kak Yudhistira, apakah kira-kira domisilinya nih bisa kita pasang jalur evakuasi? Kalau karena kan saya tinggalnya di pulau nih, di kepulauan yang bahkan pulau kami itu panjangnya itu hanya 1,2 kilo dengan lebar paling lebar itu sekitar 400 meter. Jadi di sini tuh pulau kecil yang padat penduduk. Di sini rumahnya hampir seperti berdempet-dempetan, Kak. Jadi kalau kalau misalnya cerita jalur evakuasi, kalau di rumah itu mungkin kalau dipasang karena rumahnya kecil-kecil sih, nggak yang rumah besar seperti itu. Tapi kalau kalau jalur evakuasi, karena kebetulan kemarin kan saya juga Fasda Destana. Jadi salah satunya itu kita buat jalur evakuasi beserta ada kajian yang memang saya berikan ketika itu ke kawan-kawan di BNPB, yaitu seperti yang dari awal dulu pernah saya bilang, kajian mengenai bagaimana kita menangani masalah di pulau-pulau kecil gitu. Karena kalau kayak di pulau kami itu sudah di tengah laut, 5 jam dari daratan, tidak punya ketinggian. Jadi kerentanannya sangat tinggi gitu. Itu memang kerentanannya sangat tinggi. Makanya kenapa kemudian saya mencoba untuk membangun kapasitas dengan cara apa? Yaitu dengan
melalui jalur pramuka, melalui jalur pembinaan tim penanggulangan bencana desa, ataupun hal-hal lain yang memang sifatnya memperkuat kapasitas itu. Mungkin itu, Kak. Tapi kira-kira kalau misalnya kita ditempelin gitu jalur evakuasi di rumahnya, beratan nggak nih Kak Yudhistira? Oh ya nggak masalah kalau itu. Jadi contoh ya. Bahan-bahan pun karena ya itu karena kemarin waktu pas Destana kan juga bahan-bahan Masih ada. gitu karena saya Fasdanya. Oke. Baik, terima kasih Kak Yudi. Ya. Saya coba geser ke Kaden Apung nih. Kaden Apung yang di Garut apa Tasik ya kemarin. Silakan Kaden Apung, apakah bisa sharing atau respon kalau rumahnya dipasangin jalur evakuasi? Belum bisa. Saya coba geser ke di sini Kak Andreas ya, dari Cilacap. Apakah Kak Andreas bisa diskusi dengan kita? Bisa unmute? Apakah keberatan jika rumahnya dipasang jalur evakuasi? Baik, belum bisa Kak Andreas. Kak Sofian, Pak Sofian, apakah bisa sharing juga? Kalau rumahnya dipasang jalur evakuasi, apakah keberatan? Pak Sofian, belum bisa juga. Pak Adi Malo, Pak Adi, apakah bisa sharing? Ya, Silakan Pak Adi. baik Pak. Ya. Kalau saya pribadi ya, untuk mengingat atau melihat lingkungan atau rumah saya sendiri, mungkin butuh untuk pemasangan titik kumpul aja sebetulnya. Tapi kalau kebetulan memang saya baru pindah ya, gitu. Baru pindah rumah ya, memang lingkungan saya itu apa ya, mungkin jarang penduduk. Jadi saya pindah ke tempat yang baru ini jarang penduduk dan hanya berapa rumah saja. Nah, jadi saya di situ sebelum saya pindah saya melakukan eh, pengajian awal lah di lingkungan saya sendiri gitu. Yang saya nilai adalah pertama dari kerentanan ya atau risiko bencana yang dulu yang ada di lingkungan saya. Setelah itu kira-kira kerentanannya apa aja. Nah, baru saya melakukan eh, pencegahan atau mitigasi. Baik. Nah, Iya. di tempat saya itu Tapi kira-kira karena kalau banyak. dipasang jalur evakuasi, keberatan nggak nih, Pak Adi? Nah, karena saya lihat tetangga saya itu luas ya lahannya, luas-luas. Kedua, tidak padat penduduk. Jadi menurut saya agak ini juga lah untuk dibuatkan jalur evakuasi. Mungkin butuh ada namanya pemasangan EWS kalau saya atau sirine atau kentongan lah. Karena memang jarang rumah ya. Resikonya itu adalah pertama pohon tumbang. Pohon tumbang. Nah, kebetulan di rumah saya itu ada beberapa pohon yang saya kaji ini akan dampaknya bisa mengalami ya atau yang tidak saya inginkan. Akhirnya saya tebang pohon itu. Terus ada berapa memang yang semacam ada tanah longsor yang begitu itu juga ya kita berbuat untuk diri sendiri dulu aja kan. Tapi kalau untuk di lingkungan saya untuk pemasangan jalur evakuasi sepertinya belum saat ini. Tapi kalau untuk kesiapsiagaan atau pemahaman tentang kewaspadaan sudah saya sampaikan ke keluarga, istri dan anak saya. Itu sih Pak. Baik sekali Pak Adi, terima kasih. Kemudian tadi Pak Lukman sudah
sampaikan di chat ya. Tidak keberatan gitu, nanti kita coba bangun desain mitigasinya. Nah, saya mau ke Pak Sanadi. Pak Sanadi, apakah bisa sharing kalau rumahnya dipasang jalur evakuasi gitu sebagai satu tanda atau bukti ada desain mitigasinya? Apakah bisa sharing Pak Sanadi? Siap, mohon izin. Terima kasih diberikan kesempatan untuk mengutarakan tentang mitigasi mandiri di kediaman kami. Kebetulan kami tinggal di Kampung Jati, Parung, dan alhamdulillah setelah kami memberikan edukasi kepada keluarga kami dan orang tua kami, di depan itu ada pohon besar yang ketika kami mitigasi ternyata ada hajat bencana di lingkungan kami, di kediaman kami, yaitu hajatnya adalah hujan dan petir diikuti oleh angin cukup besar. Sudah berapa kali kami lihat itu sangat sangat riskan sekali ketika pohon itu tumbang ataupun ada dahan atau batang yang patah. Dan kami berikan edukasi kepada keluarga kami. Akhirnya 1 bulan yang lalu kami melakukan pemotongan, penebangan, meskipun kami secara ekonomi lah, sayang lah, karena buahnya cukup lumayan ya pohon mangga itu, dan masyarakat pun bisa menikmati pohon mangganya tersebut. Nah gitu, akhirnya kami tebang, dan ketika kami edukasi kembali ke keluarga kami, ketika ada hujan besar dan angin kencang, itu cukup aman gitu, tidak terlalu khawatir gitu. Dan memang ada berapa indikasi di lingkungan kami pun ketika kemarin gempa yang terjadi di kota Bogor itu sangat terasa sekali di lingkungan kami. Kebetulan waktu itu malam dan kami berapa orang gitu, ada teman main di luar, dan keluarga kami, anak kami itu, istri kami di dalam. Dan kami pun khawatir ketika ada gempa itu tidak bisa keluar. Kenapa? Pintu-pintu di rumah kami pun memang tertutupnya itu ke dalam, bukan keluar gitu. Ketika ada gempa terus mengakibatkan keretakan di pintu kami, otomatis ketika kami buka susah karena kami membuka pintunya itu ke dalam. Kami berikan edukasi keluarga kami untuk mengubah gitu pintu tersebut ketika dibuka keluar gitu. Memang warga masyarakat di kampung atau di mana-mana itu, dan kami ngobrol sama pekerja gitu. Ya memang dari dulu itu bahasanya nggak ada istilah pintu terbukanya di luar, tuh pintunya ke dalam gitu. Tapi ketika kami berikan edukasi, alhamdulillah dia cukup mengerti, tapi untuk merubah tersebut ya belum ada kegiatan sampai sekarang. Untuk evakuasi memang kami lingkungan masyarakat yang cukup padat ya, tapi ada sekitar 4 meter atau 5 meter di depan kami itu cukup luas. Di depannya lagi ada rumah kakak kami, di depannya pun agak luas gitu. Untuk titik kumpul pun kami masih masih riskan juga, karena ketika ada rubuhan atau apa ke kiri ke kanan ada di rumah itu agak cukup riskan memang gitu. Alhamdulillah kami beserta anak-anak ya sering melakukan ketika anak-anak sedang bermain gitu, saya sendiri melakukan kegiatan sama anak-anak meskipun sambil bermain gitu. Kita edukasi anak-anak bagaimana kalau ada gempa kita harus merunduk, lindungi kepala kita, terus berjalan ke lapangan terbuka gitu. Dan kalau ketika ada gempa jangan khawatir, jangan grogi, jangan takut, merunduk aja gitu. Alhamdulillah sudah kami lakukan sama anak-anak meskipun sambil bercanda sama anak-anak. Dan alhamdulillah memang di kediaman kami cukup luas serambinya depannya, tapi jadi sehingga anak-anak baik pemuda ataupun anak-anak itu siang malam selalu bermain gitu. Tapi
Dan ketika saya libur kerja Sabtu ataupun Minggu ataupun malamnya, kami selalu memberikan edukasi kepada anak-anak gitu. Terima kasih. Dan gitu penjelasan dari kami terkait rumah kami atau kediaman kami. Terima kasih Bapak Baik. atas Terima kasih Pak Sanadi. kesempatan untuk bicara. Ya, jadi sudah terbangun ya kesiapsiagaannya, dan mungkin nanti kalau misalnya rumahnya menjadi salah satu contoh, nah kita sebagai mitigator ini bisa gitu, kakak-kakak. Ada lagi mungkin yang saya terlewat, mohon maaf nih kalau tadi tidak sempat disebutkan. Tadi ada beberapa yang memang belum bisa bersuara gitu, bergabung gitu ya. Pak Imam, apakah sudah bisa atau masih rapat? Baik, masih belum bisa. Pak Darius, Pak Sofian, nah ini saya coba cek gitu. Pak Adi Malo tadi sudah ya. Baik, kalau memang belum bisa bersuara tidak apa-apa, tapi sesi kali ini saya ingin mengajak kakak-kakak untuk kita sebagai mitigator, rumah kita sendiri, domisili kita bisa menjadi contoh. Nah, dari sisi hazardnya, bahayanya gitu, kemudian dari sisi kerentanannya, dan dari sisi kapasitasnya sudah terungkap di form kita. Nah, bagaimana kita memunculkan itu, gitu, bahwa rumah kita, domisili ini sudah ada desain mitigasinya dengan jalur evakuasi. Nah, nanti kita coba bagaimana mendokumentasikannya, ya, memperlihatkan bahwa rumah kita sudah ada ketangguhan itu, sudah ada jalur evakuasinya, sudah mungkin juga nanti tambahan yang seperti ini loh tas mitigasi kami gitu kan, ini poster keluarga tangguh bencana, baik yang nanti misalnya dicetak atau digambar bareng sama anak-anak, itu bisa menjadi juga salah satu media ketangguhan kita. Baik kakak-kakak, untuk sore ini, bentar. Saya coba share screen lagi. Ya, yang kemarin sempat kita triggering ya, untuk tadi bahasa Pak Darius ini, seringkali itu kita pakai di komunikasi risiko. Nah, pelajaran dari Mbak Marijan, dia memilih bertahan daripada dievakuasi gitu. Menurut saya ingin juga nih, apakah dia kapasitas atau kerentanan gitu kan ya? Nah, mungkin kapasitas Mbak Marijan, nah sudah sampai tingkat itu kakak-kakak. Dia sudah memilih gitu kan, untuk bertahan gitu daripada dievakuasi. Nah, ini juga seringkali menjadi satu hal yang dilematis mungkin di sekitar kita ya. Ketika ada sebagian warga yang tinggal gitu di lokasi yang rentan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu diskursus kita nantinya. Dan tentang kapasitas atau kerentanan ini perlu kita gali lebih dalam lagi. Nah, untuk sore ini, saya pikir cukup untuk sesi B ini, dan nantinya kita akan kembali ketemu di Jumat depan dengan tadi membangun kapasitas atau desain mitigasi mulai dari rumah kita sendiri, kemudian kita coba kembangkan ke satuan pendidikan yang terdekat di sekitar kita, dari kalau bisa yang dari level PAUD dulu gitu, sehingga pendekatannya tidak terlalu sulit. Tadi Kak Fitri, kalau Kak Fitri sudah punya PAUD sendiri gitu ya, bahkan mungkin bisa mempengaruhi himpaudinya Kak Fitri, nanti coba kita bangun seperti itu, atau Kak Soni yang memang ada pesantren di sekitar situ, kakak-kakak yang lain juga pasti punya.
kita coba bangun gitu. Nah, dengan pemahaman mitigasi, desain mitigasi yang tadi sudah kita ungkapkan. Nah, jika masih ada keraguan, masih ada ketidakpahaman atau pertanyaan, silakan nanti bisa kita diskusi buka sesi khusus, misalnya saya masih bingung terkait mitigasi, atau masih bingung terkait risiko, masih bingung terkait hazard atau kerentanan gitu, masih bingung terkait kapasitas dan sebagainya, tidak apa-apa. Kakak-kakak yang sudah bergabung di kelas mitigasi ini menjadi concern saya untuk kita sama-sama punya pemahaman di level yang sama dulu, agar desain mitigasi yang kita bangun itu nanti sama-sama bisa kita jadikan bahan edukasi juga untuk ke yang lain gitu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, saya kasih kesempatan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, atau terkait mitigasi ini, terkait kelas mitigasi, sesi B, kita membangun pemahaman pengetahuan tentang mitigasi, pengurangan risiko bencana gitu, kebencanaan. Silakan Kak Sinaga. Izin, terima kasih Kak. Saya agak tertarik ini dengan tadi respon dari kawan-kawan, ya. Dan itu hal yang wajar, terutama tadi yang kawan dari Aceh Singkel yang menceritakan karakteristik pulaunya yang kecil, terus tadi ada kawan yang dari Bali yang mungkin wilayah lingkungannya yang padat, terus ada tadi juga mungkin jalur gang-gang yang kecil. Jadi saya mengingatkan saya kepada pendapat Ilan Kilman yang menulis buku Disaster is Choice. Bencana itu adalah pilihan. Dia menyimpulkan pada dasarnya bencana alam itu tidak ada. Tapi bencana itu karena kita yang membuatnya. Artinya beliau menyatakan karena kita abai, kita menganggap sesuatu yang remeh, sehingga kehidupan alam tadi, pergerakan alam tadi, mengusik keabaian kita. Nah, itu kata Ilan Kilman. Jadi awalnya selalu saya menganggap bencana itu adalah sesuatu yang ditimbulkan alam untuk kita. Tapi ketika kita menyadarinya bahwasanya kita yang abai dalam menerapkan eh, kebijakan secara teknologi atau tekniknya atau potensi sosialnya, sosial kontrolnya. Nah, ketika alam itu hidup untuk menyesuaikan dirinya, otomatis kita menganggap mengganggu kita menjadi bencana, padahal kita yang abai. Maka sekarang kami suka mengatakan, eh it's okay, nggak apa-apa membangun rumah di tebing, di bantaran, tapi kalau teknologi atau SOP-nya atau tata caranya itu memenuhi. Tapi jangan membangun menggunakan atau memakai lahan yang rentan, tapi kalau teknologinya nggak didukung. Itu yang membuat kami tadi agak teringat dengan bukunya si Ilan Kilman, Disaster is Choice tadi itu, gitu loh. Mungkin sharing ini bisa mengilhami kawan-kawan bahwasanya bencana itu bukan dari alam, tapi akibat keputusan kita sendiri. Gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Sinaga. Dan mungkin kita salah satu yang terakhir hidup besar di Indonesia ini juga salah satu prototipe dari itu Pak Sinaga ya, bahwa ya kita sudah memilih tetap bertahan di Indonesia gitu dengan cincin apinya, ancaman megatrustnya seperti itu. Dan ketika kita bawa ke alam mikronya, misalnya di sekitar kita, tadi yang disampaikan Pak Sinaga, mulai dari kita sendiri, apakah kita sudah cukup menerapkan mitigasi itu atau belum, itu bisa kita gali dari desain mitigasi yang mungkin nanti kita coba mulai dari domisili gitu, dari rumah, kemudian kita bergeser ke satuan pendidikan dengan langkah-langkah SPAB-nya, dan harapannya bisa punya kreasi atau desain mitigasi di tingkat wilayah gitu, desa, kelurahan, tentunya dengan kapasitas kita masing-masing seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Sinaga, terima kasih sekali insight-nya. Ilan Kilman tadi Pak Sinaga ya, itu bagus sekali. Dan
Indonesia seringkali menjadi contoh bukan hanya supermarket katanya yang kemarin Pak Ali juga, tapi bagaimana kita menjadi percontohan bangsa atau masyarakat yang hidup dengan bencana seperti ini, karena sudah tidak bisa terhindarkan lagi kita ada di lokasi itu. Nah, kelas mitigasi ini mengajak kakak-kakak menjadi mitigator yang punya kapasitas seperti tadi. Silakan Kak Yudhistira, sudah resen. Nah, ini kita banding-banding nih. Jadi maaf motong sedikit. Jadi saya keinget waktu kemarin konferensi tsunami waktu di Aceh kemarin itu. Jadi memang yang saat ini khususnya wilayah kami lah ya. Karena mungkin saya nggak tahu ya, koreksi kalau saya salah. Kalau yang lain kan rata-rata adanya di daratan, bukan pulau kecil gitu. Ketika tadi Kak Rangga mau coba bahas masalah eh, Megatrust, itu kalau dari simulasi wilayah saya kena itu. Jadi kalau kalau Mentawai itu, kalau yang Megatrust Mentawai itu pulau kami kena. Pulau kami itu pasti kena itu. Itu karena jaraknya nggak terlalu jauh dari titik kemungkinan potensi patahannya itu. eh tadi juga saya lagi sekalian saya tadi ini apa tadi Kak bukunya? Saya juga jadi pengen baca tuh. Kilan-kilan. Nah, mungkin Pak Sinaga boleh ketik di chat tuh kalau boleh, kalau tidak keberatan referensinya. Oh sama ini ya, saya nggak tahu ya. Saya kebetulan punya kemarin ada kawan juga di IABI. Dia bikin satu buah kajian karena ini nggak tahu ya masuknya kategori mitigasi atau apa ya. Tapi nanti mungkin ya ke depan akan bisa kita bahas. Itu masalah di daerah Banten lah. Jadi tapi ini lebih cenderung mitigasinya itu ke kearifan lokal. Jadi sama seperti Semong yang ada di Simelu, budaya itu kan termasuk termasuk ini juga itu kan. Semong itu. Nah, di Banten itu nanti coba saya carilah masih ada nggak ya bahannya. Jadi itu sudah diceritakan dari nenek moyang dulu. Makanya ada beberapa wilayah di daerah Banten kalau saya tidak salah atau di pantai selatannya Jawa itu ada beberapa daerah yang salah satunya kalau nggak salah yang lumbung pangan apa ya lumbung pangan terbesar atau apa gitu. Jadi itu dulu berdasarkan sejarah historinya secara turun-temurun ternyata itu sudah dikisahkan bahwasanya jika terjadi ini dengan tanda-tanda ini, maka lari ke titik ini. Nah, di titik itu ada satu desa, ada satu perkampungan adat di situ. Tidak hanya di situ, dia dia bahkan berceritanya 3 titik sampai ke titik yang paling tinggi. Jadi orang-orang dulu mereka dengan local wisdomnya, dengan kearifan lokalnya, mereka bisa berpikir mengenai mitigasi musibah atau bencana yang belum terjadi sebenarnya. Ya nggak tahu itu bentuknya forecast atau apa gitu. Tapi saya nanti coba saya lihat ya. Dia punya ininya, punya kajiannya ketika itu. Nanti biar mana tahu kita bisa bahas sama-sama di sini kan. Mungkin itu Kak. Betul sekali. Oh, sama satu Itu lagi. menjadi bukti bahwa budaya mitigasi itu sudah budaya di kita Betul, ya. betul. Jadi sebenarnya kemarin juga saya sudah ini kan, kita mencoba untuk bagaimana mitigasi itu kita tidak berbicara secara teoritis kekinian, tapi juga kita harus mengambil local wisdom gitu. Karena ternyata local wisdom itu bisa bertahan jauh lebih lama dan lebih mudah untuk diterimanya ketimbang teori-teori yang memang basisnya ilmiah itu lebih mudah masyarakat lebih mudah menerima yang berbentuknya local wisdom. Nah, mungkin ya nanti ini ke depan bisa kita bahas bersama ya. Bagaimana kemudian dan kita membangun local wisdom kita itu, Kak. Betul. Karena bisa jadi gini, bisa jadi apa yang bisa apa yang kita omongin di daratan belum tentu itu bisa saya pakai di pulau. Kan seperti itu. Misalnya teori yang digunakan di daratan belum tentu itu bisa saya pakai di pulau ini, di pulau-pulau kecil gitu. Nah, lagi-lagi saya selalu ngomong ketika sama Pak Lili juga saya bilang, ayo Kak, kapan lah? Sepertinya kok kita kita agak abai ya ngebahas masalah pulau-pulau kecil ini. Selalu bicaranya daratan besar, mainland gitu kan, pesisir. Selalu kita bicara itu. Tapi kita agak sedikit berbicara masalah pulau-pulau kecil gitu. Padahal
oh itu kerentanannya tinggi sekali gitu jika dibandingkan dengan pesisir ataupun mainland. Mungkin itulah Nanti ya kalau tahu. desain mitigasinya jadi, Kak Yudis bisa kasih apa namanya judulnya desain mitigasi pulau kecil, gitu Siap, Kak Yudis ya. siap, siap, Oke, siap. terima Oh, kasih Kak ini Yudis. Kak Rangga, Baik. yang pertama dulu saya kan dapat satu buku nih, belum ada yang ngubungin ini. Oke, bukunya sudah ada. Saya nunggu Kak Yudis pulang ke Bekasi atau mau dikirim gitu. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih. Nantilah pas di Bekasi Terima aja lah kasih. kita ketemu. Makasih Kak Rangga Oke, itu. ya. Baik kakak-kakak, saya lihat ada Kak Maftul Huda baru bergabung. Apakah mau ada yang disampaikan atau Pak Darius yang sudah open videonya nih? Silakan. Ya, Pak Darius silakan. Pas dulu Mas tadi ya, mohon maaf dipanggil rapat sama pimpinan. Baik. Iya, Pak Darius pertanyaannya, kalau rumah Pak Darius atau staf BPBD dikasih jalur evakuasi, apakah keberatan Pak untuk menjadi contoh tadi? Dikasih jalur evakuasi bukan keberatan Bapak. Menurut kami itu kan wajib kan. Jalur evakuasi baik di rumah, di sekolah, atau di tempat kita ngumpul lah, tempat ramai wajib ada jalur evakuasi. Itu dah wajib hukumnya Pak. Karena kadang bencana ini banyak korban bukan karena kedahsyatan bencana itu sendiri. Persoalannya ketidaksiapan kita kan gitu. Kesiapan kita itu termasuk jalur evakuasi, termasuk peringatan dini, termasuk siap pelatihan simulasi dan seterusnya. Mungkin kita bisa berkaca di Los Angeles, 80% wilayah terpapar kebakaran, tapi hanya di bawah 20 orang korban jiwa. Artinya kapasitas masyarakat Amerika menghadapi kebakaran itu berarti sudah paten kan gitu kira-kira kalau istilah Medan. Mungkin kalau di Indonesia 80% wilayah terpapar kebakaran, mungkin udah ratusan ribu meninggal tuh Pak. Itu kami pikir. Makasih Pak. Terima kasih Pak Darius. Baik, kakak-kakak, apakah masih ada yang mau raise hand berbagi? Kalau tidak, izin saya cukupkan untuk sore hari ini. Seperti biasa, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi dan menggali. Dan tujuannya sudah jelas ya untuk sesi ini. Kita coba bangun desain mitigasi gitu. Dengan menerapkan tadi rumus pengurangan risiko bencana, mulai dari rumah kita sendiri, domisili kita, terus nanti berkembang ke satuan pendidikan yang levelnya dari PAUD gitu, seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan, Jumat depan. Namun di antara itu nanti seperti biasa akan saya share form tugasnya untuk membangun desain mitigasi itu. Dan ini menjadi ya tadi local wisdom yang kita bangun sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Salam mitigator. Terima kasih Kak. Selamat sore. Salam Terima mitigasi. kasih, Terima kasih selamat Kak Rangga, sore. salam mitigator. Terima kasih. Salam mitigator. Izin live.